Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya Rahes Mahesa Gandhi, NIM 1921136, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan public relation dan syarat praktisi public relation. Yang pertama akan membahas tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang public relation, seorang PR. Nah, kegiatan public relation ini adalah kegiatan yang ditujukan untuk publiknya. Publik itu sendiri terdiri dari dua, yaitu publik eksternal dan publik internal. Publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi yang harus diberikan informasi untuk dapat membina hubungan baik atau goodwill. Kemudian publik internal adalah publik yang berada di dalam lingkup suatu organisasi atau perusahaan, yang di dalam sama yang ada di luar. Kemudian kegiatan dan sasaran sasaran public relation ini sebagaimana yang disebutkan oleh Henry Fayol meliputi yang pertama itu membangun identitas dan citra positif perusahaan, building corporate identity and image. Dengan sasarannya yaitu menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif. Kemudian mendukung kegiatan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan berbagai pihak. Jadi public relation ini adalah sebagai dia yang menciptakan identitas dan citra perusahaan, ujung pangkalnya dia gitu. Kemudian dia yang mendukung kegiatan komunikasi dua arah dan secara timbal balik dengan berbagai pihak, dari pihak internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, kegiatan dan sasaran public relation ini menghadapi krisis atau facing crisis. Sasaran kegiatannya adalah menangani keluhan, komplain, kemudian menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajemen krisis, dan PR, recovery image, guna memperbaiki loss of image and damage. Kemudian yang ketiga, mempromosikan aspek kemasyarakatan, promotion public causes, yang meliputi beberapa sasaran, yaitu yang pertama mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, mendukung kegiatan kampanye, misalnya kampanye anti rokok, kampanye anti narkoba, kampanye anti kekerasan, kepada anak dan perempuan, dan sebagainya. Nah, melalui kegiatan eksternal yang dilakukan oleh PR, diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal kepada perusahaan. Jadi, tujuannya untuk mendekatkan publik, untuk mengambil hati publik, untuk mengambil alih pandangan publik kepada perusahaan ini. Nah, dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan perusahaan dengan publik eksternal. Nah, kemudian bentuk kegiatan public relation yang kedua yaitu bentuk kegiatan public relation eksternal. Dalam menyelenggarakan komunikasi eksternal, bentuk-bentuk kegiatan PR antara lain seperti penerangan informasi ke publik eksternal, peragaan, dokumentasi, publisitas, kemudian kegiatan pameran. Nah, publik eksternal suatu perusahaan antara lain terdiri dari ada 8 publik eksternal suatu perusahaan antara lain. Yang pertama itu public purse atau press public. Kemudian yang kedua public pemerintah, government public. Kemudian yang ketiga public masyarakat sekitar, community public. Yang keempat public rekanan atau pemasok, yaitu supplier public. Kemudian yang kelima public pelanggan, customer public. Yang keenam public consumer public. Yang ketujuh public bidang pendidikan, education public. 8 public umum, general public. Nah, 8 tadi adalah contoh 8 public eksternal dari suatu perusahaan. Nah, kemudian bentuk kegiatan penerangannya atau informasi sebagai bentuk komunikasi yang terencana ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan publiknya guna mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Salah satu manfaat dari PR menurut Frank Jeffkins adalah
menyediakan berbagai jasa informasi kepada publik mengenai kebijakan perusahaan, produk maupun jasa personel selengkap mungkin untuk menciptakan suatu pengetahuan yang maksimal dan mencapai pengertian publik. Artinya bahwa setiap fungsi dan tugas PR adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media mengenai kegiatan dan aktivitas organisasi atau perusahaan yang layak diketahui oleh publik. Nah, kemudian bentuk kegiatan yang kedua, bentuk kegiatan peragaan. Dalam kegiatan PR, film banyak digunakan untuk peragaan. Penyusunan skenario film sebagai unsur pokok bagi film dokumenter misalnya. Pertama-tama yang penting difahami adalah bahasa kamera. Beberapa hal teknis penggunaan kamera untuk menerjemahkan suatu ide ke dalam film antara lain gerakan kamera. Jadi kamera movement ini dalam bentuk peragaan ini harus diperhatikan. Yang pertama itu dalam gerakan kamera ada panning. Pan shot atau ambilan pemandangan dilakukan secara horizontal dari kiri ke kanan atau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Harus lurus gitu dengan cara mengikuti objeknya. Jadi objeknya diikutin ya. Kemudian yang kedua tilting. Kalau panning dilakukan mendatar, sedangkan tilting digerakkan dari atas ke bawah, kan? Yang tadi panning dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau tilting dia dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu. Kemudian yang ketiga tracking atau dollying adalah gerakan kamera ke depan atau ke belakang. Jadi zoom out, zoom in gitu. Tapi harus satu gerakan. Kemudian posisi yang kedua, yang kedua itu posisi kamera position. Nah, full shot. Full shot ini dilakukan jika diinginkan suatu action dalam seluruh pemandangan. Jadi kalau ingin ambil satu action, satu pengambilan gambar, itu digunakan full shot. Kemudian yang kedua long shot, dilakukan dari jarak yang jauh dan untuk segi dramatisnya, terutama untuk menunjukkan hal yang kontras. Kemudian medium long shot merupakan pengambilan yang agak lebih dekat pada objek daripada long shot gitu. Kemudian medium shot merupakan pengambilan yang lebih dekat lagi, yakni dari lutut ke atas dan biasanya pengambilan dilakukan untuk objek yang bergerak gitu. Medium close shot, jepretan yang menunjukkan dua orang dari bahu ke atas, gitu. Kemudian close shot menunjukkan seorang dari bahu ke atas. Close shot itu dia. Medium shot itu menunjukkan dua orang dari bahu ke atas, sama sih. Kemudian close up digunakan untuk menunjukkan seluruh wajah seseorang. Kemudian big close up yang terakhir diperuntukkan terutama pada suatu benda kecil yang mempunyai fungsi penting dalam sebuah cerita gitu. Kemudian sudut kamera. Normal angle merupakan sudut kamera yang dipergunakan untuk ambilan yang biasa. Long angle, dengan low angle ini ambilan dilakukan dari bawah tertuju ke atas. Kemudian high angle adalah sebaliknya dari low angle, ambilan dilakukan dari atas tertuju ke bawah gitu. Kemudian bentuk kegiatan dokumentasi. Dokumentasi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Otlet dalam suatu ceramahnya pada International Economic Conference pada tahun 1985. Istilah dokumentasi juga muncul dalam karyanya yaitu Paul Otlet Tried the Documentation pada tahun 1934. Nah, dokumentasi biasa diartikan sebagai kumpulan catatan hasil kerja. Kita mengenal berbagai bentuk dokumentasi, bentuk kegiatan dokumentasi dalam PR antara lain seperti video, foto, gambar, struktur organisasi, peta lokasi, maupun sejarah dan perkembangan organisasi perusahaan. Nah, kemudian yang keempat, bentuk kegiatan publisitas. Cutlip dan Center mendefinisikan publisitas sebagai penyebar informasi yang membuat hal-hal menjadi umum. Dilihat dari pandangan pihak yang ingin memberitahukan suatu kepada orang lain. Publisitas dilakukan untuk kepentingan pihak yang menyebarkan informasi, yakni praktisi PR. Nah, press release yang dikirimkan praktisi PR ini ke media massa misalnya, ada yang kemungkinan akan disiarkan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Ada syaratnya untuk mengirimkan publikasinya. Yang pertama itu mengandung nilai berita, yakni kisah yang mengandung nilai berita, kisah mengenai suatu hal atau peristiwa yang aneh. Kemudian faktanya termasa, yakni 24 jam. Kemudian disusun secara piramida terbalik. Maksudnya apa? Secara piramida terbalik atau inverted pyramid, di mana segi yang terpenting dalam susunan kisah berita dalam press release didahulukan. Nah, kemudian susul dengan hal-hal lain yang sebagai penjelasan. Jadi inti permasalahan kisahnya itu di awal gitu.
Kemudian mengandung rumus 5W1H. Who, what, where, when, why, and how gitu. Menjadi syarat di press release. Kemudian disusun dengan kata-kata yang umum. Sasaran komunikasi melalui media massa adalah orang yang banyak atau heterogen. Nah, sehingga press release harus disusun dengan bahasa yang sederhana dengan kata-kata yang umum yang dapat dimengerti oleh semua orang dalam sekilas baca. Nah, kemudian yang keempat, bentuk kegiatan pameran. Bentuk kegiatan pameran ini bertujuan adalah sebagai berikut: sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi kelompok pecinta seni dan masyarakat, memberikan motivasi kepada pengunjung untuk mengambil langkah konkret yang bermanfaat dalam berkesenian, menumpuk rasa cinta terhadap kebudayaan daerah dan pengembangan budaya nasional, wujud dari hasil praktik seni rupa, kemudian sebagai media dan sarana untuk menunjukkan atau to show dan membagikan bakat di bidang seni seorang kepada masyarakat luas, menunjukkan apresiasi seni pada generasi muda. Nah, kemudian bentuk kegiatan public relation internal. Tadi yang eksternal. Kalau yang internal yang dilakukan untuk public relation atau di dalam perusahaan itu, di dalam organisasi. Nah, keseluruhan elemen yang berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan dan sebagainya. Tujuan itu. Melalui kegiatan internal public relation ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik internal dari organisasi atau perusahaan dengan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, maka akan tercipta iklim kerja yang baik gitu. Tujuannya untuk menciptakan iklim kerja yang baik di dalam perusahaan. Nah, publik internal sendiri antara lain adalah sebagai berikut. Publik karyawan, employed public, kemudian public manager, manager public, publik pemegang saham, stakeholder public, kemudian publik buruh, labor public. Kegiatan hubungan internal dilakukan oleh seorang public relation antara lain itu hubungan dengan karyawan, kemudian hubungan dengan stakeholder, kemudian hubungan dengan para manajer, kemudian tiga hubungan tadi bentuk hubungan PR dengan internal gitu. Nah, itu tujuannya untuk menciptakan iklim kerja yang baik, untuk meningkatkan etos kerja yang baik di dalam perusahaan atau organisasi, supaya tujuan dari perusahaan itu tercapai dengan baik, dengan efektif dan efisien gitu. Nah, kemudian yang kedua, syarat menjadi praktis public relation atau syarat menjadi praktisi public relation. Yang pertama itu mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter. Jadi di luar itu kan karakter orang berbeda-beda, tidak sama. Jadi kita harus mampu sebagai praktisi PR harus mampu menghadapi semua orang dengan karakter yang beragam, dengan karakter yang berbeda dengan baik. Itu berarti kita harus mampu dan mau berusaha untuk memahami serta terkadang bersikap toleran kepada setiap orang yang dihadapinya tanpa harus menjadi seorang penakut atau penjilat gitu. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya ia mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, jelas dan lugas, baik itu secara lisan maupun tulisan atau bahkan secara visual, misalnya melalui gambar, foto-foto atau presentasi. Kemudian pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Hal ini tentunya menuntut di dalam kehidupan pribadi. Kemudian yang keempat, memiliki integritas personal baik di dalam profesi maupun di dalam kehidupan pribadinya. Kemudian memiliki imajinasi, artinya daya kreatif yang cukup baik sehingga ia mampu membuat jurnal internal, menulis naskah untuk film dan video, menyusun rencana kampanye PR yang rinci dan jelas, serta mampu mencari dan menemukan cara-cara semula tak terbayangkan guna memecahkan masalah-masalah yang ada dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, kemampuan mencari tahu. Seorang praktisi PR dituntut untuk memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, PR dituntut untuk menjadi seorang yang serba tahu. Gitu. Jadi pengetahuan umumnya sangat dibutuhkan, harus seluas-luasnya supaya mudah dalam menghadapi masalah-masalah apapun gitu, dalam menjawab permasalahan apapun. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil-hasil dari suatu kampanye PR serta belajar dari hasil-hasil tersebut. Nah, tentunya PR ini adalah seorang
yang mampu melakukan apapun gitu, baik secara terlebih di komunikasi dengan relation dengan orang lain, hubungan dia dengan orang lain, bagaimana cara menghadapi orang lain dengan berbeda-beda tadi. Nah, PR juga harus kreatif dalam membuat sebuah misalnya kampanye, video atau foto atau media publikasi gitu. Harus sekreatif mungkin. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini saya sampaikan kegiatan-kegiatan public relation dan syarat menjadi praktisi public relation. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video selanjutnya tentang public relation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.